Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke Muhammad Nur Najmul, anak korban penipuan 200M, luar biasa ya. Muhammad Nur Najmul, selamat malam. Muhammad Nur. Ya. Bisa ada cerita bagaimana ayah Anda bisa kena tipu 200M? Ini bukan jumlah yang kecil ya. Ya, benar Pak. Bisa diceritakan? Asal-usulnya pertama-tama itu waktu bunda sakit, orang tua kami sakit. Kami sudah gelisah dari kondisi apa yang ada, yang terjadi di Makassar ini. Jadi kami mencoba memeriksa barang-barang tersebut yang sama ibu-ibu sampaikan sama berita ini. Kami gelisah dan memeriksa apa-apa yang ada di dalam cover. Ternyata setelah kami melihat semua kepalsuan, tidak ada kebenaran di dalamnya. Jadi kami mencoba mencari tahu di mana tempat yang cocok untuk kami melapor, sehingga kami mencari informasi. Ternyata dari kampung kami kan perwakilan dari Makassar, kita menghadap ke kanda kami Pak Akbar Faisal di Jakarta kemarin, dan kami membawa bukti-bukti ke sana untuk memperjelaskan kronologis cerita ini, sehingga sampai kami tertipu kurang lebih dari 200 miliar. Seperti itu Pak. Sehingga kami dibawa ke Polda Jawa Timur untuk melaporkan peristiwa ini ke Polda Jawa Timur bersama dengan Pak Akbar Faisal dan didampingi Pak Akbar Faisal. Seperti itu Pak. Bagaimana cerita awal orang tua Anda terlibat dalam ya kasusnya Kanjeng Dimas ini? Awalnya saya pribadi kurang paham. Nanti setelah berjalan cerita-cerita dari keluarga, kebetulan saya kan lagi bekerja juga Pak biasa keluar daerah. Begitu saya balik ke rumah, baru saya dengar berita bahwa ada seperti ini cerita tentang Kanjeng itu. Sampai-sampai bunda almarhum seringkali mengirimkan uang, sehingga keluarga kami melapor sama saya. Kebetulan saya anak laki-laki sendiri, bungsu. Maka saya mencoba untuk protes kepada orang tua kami, kok kenapa ada seperti ini? Tanggapannya bunda kami, ya ndak usahlah, kamu tenang aja dulu, gitu. Setelah lama kemudian ya saya menyimak dari kejadian yang terjadi sama cerita-cerita keluarga kami, sehingga saya menganalisa dan menyimpulkan bahwa ini tidak ada benarnya gitu. Sempat pun saya protes sama orang tua, saya bilang sama orang tua, gimana sih, apa sih keuntungan dari Kanjeng itu? Makanya orang tua saya itu sempat bawa saya ke sana beserta orang-orangnya untuk membuktikan, katanya Kanjeng sakti gitu, bisa mengeluarkan uang gitu. Jadi sempat saya lihat, tapi sebelumnya itu Pak, koper-koper kami saya kiranya itu adalah baju, tapi ternyata uang rupiah sebagai mahar. Nah itu nanti setelah di Padepokan baru saya tahu bahwa itu adalah uang gitu. Seperti itu Pak. Orang tua Anda itu kerja apa? Bisa ketipu 200M? Orang tua saya kebetulan pengusaha tanah di Makassar. Maksudnya jual beli tanah gitu? Iya.
Terus orang tua ini sekarang ini masih ada atau udah meninggal? Sudah meninggal, Pak. 5 bulan yang lalu. Ketika dia masih hidup, dia domisili di Makassar, di Surabaya, atau di Probolinggo? Di Makassar. Bagaimana dia bisa Cuman ada kadang-kala dia hubungan? ke Probolinggo. Bagaimana dia bisa ada hubungan ke Kanjeng Dimas ini yang ada di kota Probolinggo? Apa Menurut saksi, ya, kenapa? Apa dia sering berangkat ke situ atau ada bisnis di situ? Asal mulanya menurut saksi yang memberitahukan kepada kami, informasikan kepada kami bahwa ada beberapa orang yang mengajak ke Padepokan untuk bisa menjadi santri atau pengikut dari Kanjeng Dimas. Kenapa harus jadi santri Kanjeng Dimas? Apakah untuk agama, nyari ilmu agama, atau memang mau cari tambah kekayaan? Semula-mula orang tua saya kan memang dia kalau masalah agama memang dia lebih fokus tentang agama itu, sehingga mungkin karena yang pengajak tersebut itu memberikan salah satu gambaran tentang keagamaan, sehingga orang tua saya mungkin kemungkinan tergiur dalam arti kata karena untuk kemaslahatan masyarakat rakyat, sehingga dia terpanggil karena kan orang tua saya seperti itu sifatnya, sosialnya seperti itu, seringkali membantu yang lain-lain yang dalam arti kata untuk masyarakat. Beliau masih hidup atau udah meninggal? Udah meninggal. Meninggalnya kapan? 5 bulan yang lalu. Meninggalnya wajar atau ada kecurigaan dari keluarga? Ya, kalau kami menganalisa ya ada kecurigaan. Kenapa? Karena kemarin waktu kami membawa ke rumah sakit, diagnosa dari dokter itu mengatakan pertama di Indonesia katanya penyakit mah. Setelah kami kurang puas dengan apa yang terjadi dari diagnosa dokter, kami membawa ke Singapura. Setelah itu kami ingin tahu penyakit dari bunda, tetapi dokter mengatakan sebenarnya tidak ada apa-apa, cuma shock gitu. Setelah lama kemudian dia masuk di ruang ICU, saya bertanya lagi, kok tangannya sampai hitam gitu. Tangan atau kuku yang hitam? Jangan sampai. Iya, kuku. Dari tangan mulai hitam, dari tangan sini mulai hitam sampai begitu lama kelamaan sampai ke ujung kuku hitam. Nah, kalau udah mulai mengering di ujung kuku itu mulai hitam pekat. Ketika uang 200 M ini mengalir ke Probolinggo, dari keluarga nggak ada yang mempertanyakan buat apa itu uang banyak di transfer? Saya sempat mempertanyakan hal tersebut kepada bunda almarhum. Saya menyampaikan itu untuk apa sebenarnya? Kenapa sampai kita harus mengirim uang sampai ke sana? Dan sempat saya memprotes orang tua saya. Nah, uang sebanyak itu kan mending larinya ke tempat lain lah. Kok masa ke sana? Itu kan tidak dijamin. Uang itu mau diapain? Jangan sampai dia hilang sia-sia gitu. Cuman bahasanya bunda kemarin bahwa itu katanya akan menjadikan mahar. Nanti kalau umpamakan dia akan punya keuntungan dalam arti kata berlipat, maka akan diberikan masyarakat, kami akan bagi-bagikan kepada masyarakat. Nah, itu. Terus di rumah Anda katanya banyak serupa emas batangan,
Dan juga mungkin uang yang palsu, apa benar? Iya, benar, Pak. Ada berapa batang balok emas di rumah Anda itu? Banyak, Pak. Ada satu peti. Beratnya itu kurang lebih 400 kilo. Dengan uang yang palsu 4 koper. Dengan keris-keris, jengklot-jengklot apa segala macam yang ditampilkan di televisi. Itu persis yang ada sama kami. Iya. Itu orang tua Anda atau bunda Anda tadi tidak pernah curiga bahwa itu palsu waktu beliau masih hidup? Karena gini Mas, kemarin itu waktu kami gelisah dengan kondisi waktu bunda masih sehat, kami membahasakan kepada bunda, Bu, buka aja tuh petinya gitu supaya kita lebih yakin. Kok selalu minta mahar, setiap mau dibuka kopernya ini selalu ada telepon dari Padepokan bahwa jangan dulu buka karena tidak akan bisa berubah jadi uang. Nah, gitu. Sehingga kami ndak berani untuk membuka karena orang tua kami membahasakan jangan ada yang coba-coba gitu. Sampai-sampai harus beli minyak disemprotkan ke barang tersebut, koper-koper yang ada di sini. Minyak apa itu? Ya, saya kurang tahu juga minyak apa. Cuman itu katanya maharnya 4 sampai 400 juta gitu. Ada yang bilang namanya itu minyak goib. Anda pernah dengar? Ya, benar. Saya pernah dengar. Kata bunda Anda, kapan uang itu berubah jadi asli? Apa setelah jinnya datang? Gini, setiap saya mengatakan kapan uang itu berubah, katanya bunda saya mengatakan tunggu dulu nak, tunggu petunjuk dari Kanjeng. Setelah ada petunjuk, ya barulah. Tapi biasa petunjuk itu cuman mahar disuruh bawa ke sana. Biasa koper apa berisi uang itu Pak. Baiklah Muhammad Nur, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Saya ikut prihatin dengan apa yang menimpa keluarga Anda. Baik kehilangan uang 200M-nya dan juga kejadian terhadap bundanya yang gak jelas meninggal kenapa. Iya. Karena saya mau ke pengacara Kanjeng Dimas Nesawati. Ibu Nesa, ada tanggapan terhadap kesaksian dari banyak saksi tadi? Kalau menurut saya kesaksian yang dinyatakan oleh istrinya istri Ibu almarhum Ismail dan Bibi Resmi Abdul Ghani. Ya, gitu. Istri Abdul Ghani. Nah, ini kan terkait dengan penipuan ya Pak, ya kan? Penipuan, Pengganda. kecurigaan dia suaminya meninggal. Ya, betul. Nah, klien kami ini Dimas Kanjeng itu dinyatakan tersangka. Padahal kalau proses tersangka ini kan sangat terlalu dini dinyatakan tersangka. Karena Kanjeng ada mekanisme turunan yang mahar yang mau disetor itu melalui Kanjeng. Habis itu Sultan. Habis itu ada koordinator dan subkoordinator. Tapi Pimpinannya keseluruhan Kanjeng Dimas toh. iya. Artinya apa yang dilakukan anak buahnya sepengetahuan Kanjeng Dimas kan? Ya, sepertinya seperti itu, harus pengetahuan Kanjeng Dimas. Baik, terus apa lagi yang Ibu Nesawati mau bantah? Terkait dengan proses penangkapannya. Kenapa? Ya, itu tadi semuanya melalui proses-proses yang seperti Bang Karni Ilyas tadi sudah jelaskan, proses penangkapan beliau seperti apa. Itu kan sudah kami sendiri mau menemui beliau saja
Sudah tidak bisa, Pak. Sampai sekarang belum pernah ketemu. Tadi saya 2 kali datang lagi, tadi sampai 6 jam, dari jam 8 sampai jam 1, jam 12, jam 1, kami tidak dipersilahkan untuk masuk. Jadi ya kita sih menghargai proses penyidikan semuanya, tapi mohon kami jangan dibatasi lah untuk bertemu dengan klien kami. Ya itu memang kewajiban pihak Polri bahwa tersangka didampingi oleh pengacaranya. Ya. Mudah-mudahan suara Anda didengar oleh penyidik di Probolinggo bahwa itu adalah hak dari tersangka. Sama ini Pak, masalah P21 itu juga perlu diluruskan. Apakah yang dimaksud dengan P21 ini adalah Dimas Kanjeng atau 6 yang tersangka itu Pak? Karena kan pemberitaan ini simpang siur. Gimana Pak Argo? Yang P21 1 orang atau bersama 6 orang lain? Yang P21 kecuali taat pribadi belum, masih dalam proses penyidikan. Yang lain sudah P21. Jadi P21 baru untuk anggotanya yang 6? Ya, stafnya semua. Nah selain itu juga Pak, satu lagi kami mohon terhadap intimidasi ke keluarga beliau. Karena selama ini saya hanya masih berhubungan langsung dengan Nyi Ratu, istri daripada Dimas Kanjeng. Maksudnya intimidasi ini apa? Terhadap anak, waktu itu pada saat sebelum proses penangkapan Kanjeng Dimas, pemanggilan itu, kalau nggak salah menurut beliau itu hari Selasa. Anaknya mau pergi ke sekolah, itu sudah dicegat, tidak boleh ke sekolah. Dicegat oleh siapa? Itu juga tidak tahu karena mereka memakai seragam, memakai apa segala macam dengan Seragam apa? Seragam polisi, seragam Pemda, seragam enggak, kayaknya itu PP. semacam kayak Preman. Ya kalau itu Anda bisa lapor ke polisi, tapi jelas bukan polisi dong. Ya, soalnya. bukan, cuman itu aja. Kalau tadi penangkapan itu, saya mensinyalir bahwa klien Anda orang kuat di Jawa Timur itu. Karena itu perlu pasukan begitu besar. Ya. Jadi bukan caranya yang salah itu. Mungkin pertahanan di dalam itu mungkin berlapis-lapis. Ya, kita minta perlindungan hukum juga terhadap santri-santri yang lain, terhadap keluarga Dimas Kanjeng, itu semuanya kita. Tapi kesaksian tadi nggak ada yang mau dibantah. Kesaksian untuk saat ini kami masih belum bisa karena Anda udah dapat surat kuasa. sudah Pak. Anda belum ketemu dari mana dapat surat kuasa? Di Kami, titik. jadi bukan. Jadi kami ini kan menjadi kuasa daripada Kanjeng Dimas itu pada saat beliau sudah jadi tersangka. Sebelum ditangkap. Sebelum ditangkap. Nah, Kanjeng Dimas meminta untuk menambah menyebut nama saya. Yang sebelum proses berlanjut penangkapannya dan sebagainya itu, karena kan gini, Kanjeng Dimas ini dinyatakan TSK ini berdasarkan kesaksian daripada 6 tersangka yang dalam pembunuhan itu. Yang lebih jelas, lebih paham mungkin Pak Soleh. Soleh mantan. Jadi gini, Mantan pengacara. saya meluruskan. Saya kuasa hukum sejak bulan Mei Bang Karni menangani 6 tersangka. Jadi isunya ini kan sudah beralih semua bicara Kanjeng pribadi. Jadi gini, pada akhir Mei, tepatnya tanggal 27 Mei, itu sudah ditangkap oleh Polres Probolinggo, namanya Misal Budianto. Misal Budianto itu strukturnya sultan dia. Orang mengatakan dia adalah tangan kanannya Mas Kanjeng. Sebelum Misal Budianto itu ada namanya Badun. Dari Badun itu rentetan ke Kurniadi, Wahyu Wijaya, macam-macam. Sampai 7 orang Bang Karni. Yang kita persoalkan adalah pembunuhan itu Februari, tadi disampaikan oleh istri Ismail. Ada rentan waktu lebih dari 1 tahun. Tidak pernah dipanggil sebagai saksi. Tiba-tiba jam 4 pagi ditangkap, dihajar di depan keluarga. Dan ini dialami oleh 6 tersangka semua. 7, 1 meninggal, sekarang tinggal 6. Yang meninggal itu meninggal di tahanan Polda Jatim. Dan itu sudah kita laporkan ke Propam Polda. Kasus ini pun tim Mabes Polri sudah turun, Propam. Tapi hasil nggak ada. Kasus ini juga sudah kita gugat ke pra-peradilan untuk menggugat Polres Probolinggo. Artinya begini Bang Karni,
Kami tidak mempersoalkan, ini proses hukum, ada dugaan pembunuhan, silahkan. Tetapi tidak boleh penangkapan itu sewenang-wenang, tidak boleh itu melanggar hukum. Contoh Bang Karni, penyidikan tidak pernah didampingi oleh pengacara. 1 hari setelah penangkapan, kami sudah ditunjuk. Ketemu aja nggak boleh. Sama dengan sekarang, kuasa hukumnya Kanjeng Dimas, ini sudah berapa hari, tapi mereka nggak bisa ketemu. Kami untuk 6 tersangka itu 2 minggu. Tetapi anehnya, pada saat sidang pra-peradilan, polisi mampu menunjukkan bahwa dia didampingi pengacara. Ini kan aneh. Padahal tersangka-tersangka pengennya ya yang ditunjuk oleh keluarga, bukan orang lain. Dan itu menurut kami kan jelas melanggar KUHP. Ancaman hukuman mati itu wajib didampingi, tidak boleh tidak. Contoh yang kedua, ketika tiba-tiba ada rekonstruksi di Polda Jatim, kasus pembunuhannya itu di Probolinggo, tapi ini rekonstruksinya di Polda Jatim. Tiba-tiba saya ditelepon oleh penyidik, ini teman-teman tersangka tidak mau rekonstruksi kalau Pak Soleh tidak hadir, tapi sudah kita siapkan pengacara. Loh, kok aneh? Tersangka pengennya Soleh, tapi polisi nunjuk yang namanya Bambang, ditolak sama 6 tersangka itu, tidak mau, maunya Pak Soleh. Tetap dilaksanakan yang namanya rekonstruksi itu. Yang selanjutnya adalah penangkapan tanpa surat. Pemberitahuannya pun lebih dari 1 kali 24 jam. Padahal Bang Karni, yang namanya kantor Polres dengan rumah misal Budianto nggak sampai 10 km. Kita minta nggak dikasih. Dan kami, saya sendiri, setelah kita datangi sampai itu Jumat pagi jam 4 sampai kita jam 12 malam nggak bisa ketemu, saya baru bisa ketemu Sabtu malam di Polda Jatim. Itu pun 1 menit dengan kondisi sudah banyak perbannya, sudah habis diajar habis dia. Nah, dari kasus itulah semua bicara menggigit bahwa ini adalah perintah dari Mas Kanjeng. Ketika penyidikan sudah mulai baik, kita sudah boleh mendampingi, kami sudah menyampaikan di depan penyidik itu bahwa pernyataanmu ini boleh dicabut. Tidak boleh polisi itu maksa. Kamu mau cabut sekarang atau nanti di pengadilan. Bagi kami, yang namanya BAP bukan alat bukti, kecuali nanti di depan persidangan diakui atau tidak. Kalau itu ditolak, maka yang dipakai kan yang di depan persidangan. Nah, teman-teman menyampaikan, ya sudah, kondisi mereka ketakutan, nanti di pengadilan kita cabut semua. Pertanyaannya begini Bang Karni, dalam kasus ini ada 6 tersangka, sekarang ditambahi lagi jadi 9. Tidak ada satu saksi pun yang melihat kejadian itu. Kalau 6 atau 9 ini mencabut semua di pengadilan, bagaimana posisi Mas Kanjeng? Waktu itu saya sudah sampaikan, kenapa sih tidak model KPK? Yang 6 ini adili dulu. Kalau fakta di persidangan itu menunjukkan ada keterlibatan, ada perintah dari Mas Kanjeng, jadikan dia tersangka berdasarkan putusan itu. Tapi kalau sekarang Anda jadikan tersangka, tiba-tiba dicabut karena tidak didampingi pengacara, karena ada kekerasan di situ, bagaimana ini? Tapi ya sudah, akhirnya tetap dijadikan tersangka itu. Jadi kasus ini bermula dari 6 ini. Yang meninggal bahkan itu yang sangat lucu. Tiba-tiba saya ditelepon dari Probolinggo bahwa namanya Badrun meninggal. Besoknya mayat itu dibawa ke rumahnya, dikasihkan tanpa ada ucapan bela sungkawa, tanpa ada penjelasan mati ini kenapa. Katanya sudah diotopsi, hasilnya apa? Nggak ada. Mabes Polri datang, hasilnya apa? Nggak ada. Yang kami sesalkan Bang Karni, dalam kasus ini misalnya, mohon maaf ada Komisi 3, kami respect, Komisi 3 turun, ketemu dengan teman-teman di sana, ketemu Mas Kanjeng. Tapi kenapa sih nggak nemuin 6 itu? 6 ini nanti yang akan mengungkap itu. Bukan kami memojokkan polisi, tidak. Ini era sudah keterbukaan, boleh nangkapi orang, boleh kok dibenarkan, tapi tidak boleh melanggar hukum. Ini sayangnya Komisi 3 kemarin sama sekali tidak. Bahkan rencananya kami mau hadirkan itu istri-istri, karena ketika disiksa, dihajar itu di depan keluarga. Dan waktu itu udah kita mau bikin rame, udah, tapi nggak mampu karena levelnya kan orang biasa. Sama proses seperti itu, gugatan pra peradilan kalah, mau gimana menang? Kita bukan Budi Gunawan, kita bukan Dahlan Iskan. Kalau orang kecil gugat pra peradilan, apa ya bisa menang? Tapi bagi kami yang penting fakta ini harus kita ungkap, bahwa ada kekerasan itu yang sekarang sama sekali tidak disinggung. Ngomong penipuan, ngomong Mas Kanjeng, ngomong pembunuhan, tapi 6 ini yang disiksa ini. Baik, saya nggak mampu jawabnya. Karena itu
Pak Argo mungkin bisa menjawab. Terima kasih Bang Karni ya. Jadi pada prinsipnya untuk penyidik dari Polda Jawa Timur di dalam melaksanakan suatu penyelidikan tentunya pasti dilengkapi dengan surat-surat. Dan kemudian di dalam pemeriksaan pun itu menggunakan handycam ya dalam pemeriksaan itu. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Timur kita sesuai dengan SOP yang ada. Misalnya ada dari keluarga tersangka yang tidak terima atau tidak pas, silakan ada lembaga ya, lembaga yang mengujinya, silakan. Itu ada lembaga yang menguji. Nantilah lembaga itu yang akan menguji apakah tindakan kepolisian yang dilakukan oleh penyidik itu melanggar aturan atau tidak. Demikian Bang. Baik, kita rehat dulu pemirsa.